yudlilhu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi min tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah. Jelasan mana sekarang tadi? Yang sekarang. Pakai isyarat tangan, Bu. Jelasan yang tadi, apa yang sekarang? Sekarang. Sekarang ya, Bu. Oke. Diam, Lewin. Biarkan saya berbahagia dengan kenoraan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita masuk ke bab 7, termasuk syirik, yaitu seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. Nah, ini yang suka pada salawatin mobil. Ada kena kau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fima wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Hud 15-16. Isyaratnya apa di sini? Kalau kita merasa dilapangkan segala urusan kita, yang kita usahain dapat semua, goal semua, cita-cita kita tercapai semua, kita minta terkabul terus, justru juga harus hati-hati. Takutnya Allah bayar lunas sekarang, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Begitu. Ya, tapi namanya manusia, lagi-lagi manusia itu sukanya bilangnya apa? Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu kalau dia lagi dikasih kelapangan rezekinya, kemudian dikasih kemuliaan, lantas dia bilang Tuhanku sedang memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Nah, kalau dia lagi diuji rezekinya, disempitin, dia bilang Tuhanku sedang menghinakan aku. Manusia begitu enggak? Begitu kan? Kita manusia bukan? Berarti kita begitu. Berarti saya bukan ngomongin teman-teman doang, saya juga gitu ya. Kita suka begitu. Maka Allah Ta'ala menjawab, kala bala tukrimuna liyatim wala tahaduna ala ta'amil miskin. Arti di sini ketika Allah bilang bukan begitu, atau janganlah sekali-kali kayak begitu, jangan mikir kayak gitu. Kalau Allah itu menurut terjemahannya seperti itu. Jadi ketika kita merasa lagi lapang, lagi untung terus, senang terus, kita bilang Allah sayang sama aku. Lantas ketika kita lagi susah, Allah tuh nggak dengar aku. Itu sih saya banget pakai hashtag gue banget gitu ya. Nah, Allah menjawabnya tapi kok langsung Allah bilang bala tukrimunal yatim wala tahaduna ala tu'amil miskin. Berarti apa? Ketika kita punya perasaan kayak gitu, kita tuh nggak boleh punya perasaan kayak gitu ternyata. Dan Allah terus ngingetin kita bahwa kita tuh harus memuliakan anak yatim dan ngasih makan orang-orang miskin. Berarti kita dalam kondisi lapang maupun sempit tetap kita harus melakukan banyak kebaikan. Jangan sampai kita nanti jadinya lupa, apalagi ketika kita lagi lapang, tetap ingat sama anak yatim, tetap ingat untuk ngasih makan orang miskin. Jangan lantas merasa, ih gue yang kerja, duit gue, terserah gue. Emang gue minta makan sama elu. Ya, oke. Lalu kita dikasih dalil yang kedua. Saya baca dalil dulu aja ya sebelum kita jelasin. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa abdul khamilah,
in wa iya rodiya wa illam yu'to sahito ta'isa wan takas wa idza syika falan takos. Terjemahnya, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba komisoh, dan celakalah hamba khomilah. Nanti ada penjelasannya ya. Jika diberi dia senang, tapi jika tidak diberi dia marah. Siapa itu? Yang jilbab hijau kayaknya itu. Bagus dia lagi oke. Celakalah dimuncul. Ya, kalau dia dikasih dia senang, kalau nggak dikasih dia marah. Celakalah dia dan tersungkurlah. Apabila terkena duri, semoga dia tidak dapat mencabutnya. Itu saking Allah marahnya tuh orang-orang kayak begitu. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya untuk berjihad di jalan Allah. Ini termasuk kiasan ya. Contohnya apa? Yang memacu motornya untuk berjihad di jalan Allah, memacu motor dari Depok sampai Bintaro buat ngaji, masya Allah itu. Orangnya kagak denger, alhamdulillah. Ya, Win, nyimak kagak lu? Lihat nih, ya. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya untuk berjihad di jalan Allah. Itu termasuk kalau zaman sekarang memacu motornya buat jalan pergi ngaji dari Depok ke Bintaro, itu jihad di jalan Allah, Win. Tuh ya. Dengan kusut rambutnya, lo kusut nyisir enggak nyisir. Ini ini beneran nggak bisa dia dengar apa ya? Aku nggak gemes banget, pengen banget. Enggak kedengeran. Bukan? Jadilah aku nggak Maaf teman-teman, maaf. earphone doi yang begitu. Dengan kusut rambutnya dan belum Tes tes berlumur tes debu tes. kedua kakinya. Dia kagak denger. Ini kita dapat ya teman-teman yang lagi berjihad. Jihad itu bukan cuma pergi ngaji, teman-temannya masih kerja pun dengan niat mungkin meringankan beban suami, atau ketika teman-teman single parent dan harus berusaha, teman-teman melakukan perjalanan jauh, itu setiap debu-debu dari ban roda motornya itu semuanya berpahala jihad. Ya, bila dia berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia berada di pos penjagaan itu. Dan bila ditugaskan di garis belakang, dia akan tetap setia berada di garis belakang. Jika dia meminta permisi untuk menemui raja atau penguasa, dia tidak diperkenankan. Dan jika bertindak sebagai perantara, tidak diterima perantaraan. Maksudnya apa? Saking penampilannya itu tidak meyakinkan. Jadi orang ini orang yang ikut berjuang, walaupun dia nggak dianggap kehadirannya, ya, dia itu kalau mau ketemu raja nggak dikasih karena ngeliat penampilannya kusut, berdebu. Dan kalau dijadiin perantara nggak ada yang mau karena siapa dia. Orang kayak gini ini yang memang niatnya benar-benar jihad di jalan Allah, dia yang berbahagia. Itu maksudnya ya. Ya Allah, Robi Tuhanku, ada bidadari muncul. Bek. Catur, mah. Iya, ntar sana dulu. Bal, Bal, tolong Bal, biar nggak berisik Bal, biar nggak iklan lewat. Pak Yanto. Semua dipanggilin bola bantuan. Sekarang kita ini sudah di dalil sudah kita baca tadi ya. Sekarang apa sih contohnya praktek beramal soleh untuk dunia? Ya, teman-teman bisa catat, bisa tambahin sendiri. Contoh praktek seseorang dia beramal soleh, tapi untuk dapetin dunia. Satu, ketika dia rajin banget jadi muazin, ya, karena dia tujuannya adalah jadi muazin di masjid itu digajinya gede loh, ngeri ya. Contoh lo ya, iya memang dia butuh, kita semua butuh duit, tapi masalahnya niat itu diperbaikin. Ya, dia ngajar jadi guru, tapi tujuannya dia gajinya itu sendiri. Nah, kalau dalam tauhid itu benar-benar urusan niat itu yang harus selalu kita harus selalu kita perhatikan. Ya, atau ketika dia pergi haji, dia karena kalau misalnya dengan label haji itu dia akan lebih dapat banyak harta misalnya, nauzubillah. Itu ya. Kedua misalnya, ini juga nih, ini buat yang kuliah nih, ya, buat yang pada kuliah, dia menginginkan martabat yang lebih tinggi, atau kalau bahasa kita sekarang, biar ntar kalau kerja dapat kerjaan yang bagus. Seperti jadi orang yang belajar di perguruan tinggi negeri untuk dapetin ijazah, biar dia niatnya nanti naik martabatnya, itu juga nggak boleh kalau pakai sisi tauhid ya.
Jadi bilang sama anak-anak kita, belajar, kuliah, sekolah, niatnya karena Allah. Kalau niatnya karena Allah, pahalanya jihad. Jadi setiap dia berangkat kuliah dari Depok ke UIN, itu dia lagi berperang di jalan Allah. Insya Allah. Bilang sama tadi bidadari di samping kamu, Win. Ya. Sudah dia sudah mendengarnya. Yang tidak dengar kamu lah aku Yang kan. ketiga, contoh yang ketiga, dia ingin menolak gangguan, penyakit, dan petaka, ya, makanya dia taat ibadah sama Allah. Supaya Allah membalasnya dengan amalannya itu, biar dia dicintai oleh makhluk. Dia dihindari dari keburukan dan yang semisalnya. Nah, berarti kayak gini. Kayak misalnya saya perukiah nih. Terus saya merasa setiap merukiah kan suka dapat serangan balik. Akhirnya saya mengencangkan ibadah saya. Saya ngaji, misalnya baca Al-Baqarah atau apapun. Niatnya biar nggak diserang. Niatnya biar nggak diserang. Niatnya biar nggak diserang. Lama-lama takutnya niat saya itu berubah. Jadi saya lebih takut sama yang menyerang itu. Ketimbang saya merasa yakin ada Allah yang maha menjaga. Gitu loh. Ngerti ya? Jadi setan tuh masuknya itu tadi yang dari Al-A'raf ayat 16. Insya Allah kita kemarin sudah ya. Al-A'raf ayat 16 itu kan iblis berjanji bahwa setan itu akan mendatangi dia dari depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Nah, dari samping kanan itu seperti itu. Merecoki ibadah kita. Niatnya tadinya benar, tapi lama-lama jadi tergantung. Kayak contoh gini teman-teman. Teman-teman tahu kan bahayanya ain, ya kan? Lalu lantas kita selalu membaca segala zikir dan perlindungan biar nggak kena ain. Kita terus nggak ngupload foto, terus kita pokoknya segala macam dah saking takutnya kelupaan bahwa Allah tuh maha menjaga gitu loh. Ain itu sendiri nggak akan berfungsi apa-apa selama kita ada dalam penjagaan Allah. Yang penting apa berarti ujung-ujungnya tetap selalu kuatkan koneksi kita sama Allah dengan tauhid yang benar dan dengan ikhlas, masya Allah. Itu yang susah. Setan itu sering banget tipu daya. Ya nggak Mbak Rahma? Kalau kita pikir-pikir sekarang tuh ya, subhanallah dalam amal baik itu tuh aja kadang-kadang di pertengahan kegoda kita. Alhamdulillah selama baca Al-Muluk tiap malam terhindar dari ini. Kita lama-lama kita baca jadi kewajiban. Tapi lupa kalau kita itu baca itu emang itu kan kehendak Allah. Mau ketimpa atau tidak itu kehendak Allah. Berarti baca ya baca aja. Minta sama Allah. Tetap ridho. Ntar kena atau tidak kena itu urusan Allah gitu loh. Mungkin jadi ini juga jawaban. Karena saya berpikir, kok seorang istri yang baik, sudah berusaha soleha, kok tetap dia masih bisa dapat suami yang eh, memberikan dia ujian yang berat, terus tetap bertahun-tahun jadi ujiannya, nggak sadar-sadar. Padahal kan dia udah minta, dia udah sholat, dia udah ngaji. Nah, ini ke hati saya sendiri juga. Mungkin saya sendiri yang sebagai yang melihat, mungkin berpikir saya kurang ikhlas. Kan dia udah sholat, dia udah ngaji, kok dia masih begini ya? Nah, kan kita kalau ngomong kepada irodahnya Allah, terserah Allah. Gitu ya, Masya Allah. Yang jelas tidak boleh kita seuzon sama Allah. Apapun kehendak Allah ke kita, mungkin kelihatannya pahit, kelihatannya sakit, berat, pasti baik kehendak Allah untuk kita. Oke, saya contoh sepele aja. Saya pernah mikir gini waktu saya di pondok. Saya kan punya temen nih, adik kakak. Adik kakak ini orangnya montok-montok, bahasa halusnya gendut gitu ya. Bapaknya itu tukang juragan bakso. Bapak juragan bakso. Pokoknya kalau untuk ukuran kita waktu SMP itu, wah kayaknya enak banget sih jadi bapaknya anak itu bapak kayak pos banget tuh tiap hari makan bakso gitu kan. Itu pikiran kita SMP loh ya. Udah ke rumah dia tuh pas kalau asal ke rumah dia ibunya pasti suruh kita makan yang banyak. Saya biasa di rumah tuh kan kita makan nggak yang sebanyak itu gitu. Memang bukan dilarang tapi emang kita daya makannya sedikit gitu. Makan yang banyak. Ih, kamu dibatasin ya makannya di rumah ya gitu. Kita jadi sebel juga ya. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian saya mikirnya gini, ya Allah, syukur dulu hidup tuh dalam keterbatasan. Mungkin kalau nggak dalam keterbatasan, gue kan orangnya doyan makan. Ya berarti gue juga nggak bisa jaga badan nih bisa-bisa gitu kan. Itu contoh sepele aja. Allah itu ngasih kita keterbatasan buat kebaikan kita gitu. Betul betul Bu Winda? Oke. Nah, sekarang kita tadi masalah contoh-contoh orang beramal dengan amal soleh, tapi tujuannya dunia. Orang yang duhanya rajin sampai 8 rakaat karena dia merasa setiap dia duha rezekinya berudul. Akhirnya dia merasa diwajib melakukan duha. Terus saya nggak pernah ketinggalan duha. Orang awam mikirnya ih keren banget, pantas aja tuh apa warungnya bercabang-cabang gitu. Tapi omongan kayak gitu kalau kita bawa ke tauhid salah banget. Saya nggak bisa ninggalin duha karena eh,
rasanya udah nggak enak aja kalau ninggalin duha. Ntar ada aja kejadian sama toko saya. Lah, berarti kan dia menghubungkan taatnya itu dengan gitu ya. Nauzubillah. Nah, sekarang kita lihat lagi yang namanya manusia itu kalau dia beribadah itu ada tiga keadaan. Ya, manusia itu kalau dia beribadah ada tiga keadaan. Pertama, dia beramal untuk Allah dan berharap juga ganjarannya dan berharap juga ganjaran akhirat. Jadi beramal untuk Allah dengan berharap ganjaran akhirat. Ini yang kita mungkin masih jauh dari ini, tapi semoga kita bisa sedikit-sedikit lah nemplok-nemplok itu ke golongan ke satu ini. Beramal untuk Allah dan mengharapkan ganjaran akhirat. Apa yang didapetin? Dia akan dapat pahala dunia dan akhirat. Padahal dia nggak ngarepin dunia loh. Ya, dia beramal untuk Allah sambil dia mengharapkan ganjaran di akhirat. Tapi yang didapetin pahala dunia dan akhirat, insya Allah. Ya, yang kedua, dia beramal untuk Allah, tapi cuma untuk mengharapkan ganjaran dunia. Itu tadi baca al-waqiah mulu biar rezekinya datang. Sholat duha terus biar rezekinya lancar. Sholat tahajud terus biar lakinya nggak kawin lagi, ya. Biar sholat tahajud terus biar naik pangkat. Biar sholat tahajud terus biar naik masuk PTN. Nah ini apa yang didapetin? Dia tidak dapat pahala akhirat. Bisa jadi dia dapat apa yang diinginkan, tapi dia nggak dapat pahala sama sekali untuk akhiratnya. Nauzubillah. Padahal kalau dalam pandangan mata kita manusia, wih gila duhanya 8 rakaat, tahajudnya nggak pernah tinggal, puasa Senin Kamis nggak pernah tinggal. Kita nggak tahu loh niatnya untuk apa. Tapi bukan berarti lantas sekarang kita ntar menilai teman kita seperti itu. Bu, ibu lagi puasa ya, iya puasa ibu niatnya bukan karena apa nih bu? Pasti niatnya bukan karena Allah bu. Ngajak ribut namanya, ya. Yang ketiga, beramal untuk Allah, ya, dia beramal untuk Allah. Sorry, beramalnya untuk selain Allah. Beramalnya untuk selain Allah. Nah, ini ada dua kondisi nih. Dia beramal untuk selain Allah. Beramal untuk selain Allah ada dua kondisi. Kalau dia amalnya itu dalam bentuk ubudiyah, ubudiyah kan, ubudiyah itu yang pokoknya koridornya koridor menghamba, ibadah, doa, sholat, korban, nazar, gitu ya. Kalau dalam bentuk ubudiyah, maka dia sudah melakukan syirik besar. Jadi dia beramal memang untuk selain Allah, tapi kalau dalam bentuk ubudiyah, maka dia jatuh ke dalam syirik besar. Kalau tidak dalam bentuk ubudiyah, dia syirik kecil. Contohnya apa kalau tidak dalam ubudiyah? Sedekah, tapi pengen kelihatan, gitu ya. Dia itu tadi, kalau tidak dalam ubudiyah, dia jatuh dalam syirik kecil. Itu contohnya seperti orang yang beramal tapi riya, gitu ya. Pertama tadi, praktek-praktek amal soleh untuk dunia, sudah kita tahu ya. Contoh-contohnya. Kedua, keadaan manusia ketika beramal. Sekarang yang ketiga, bahasan kita yang ketiga adalah teman-teman kasih judulnya orang kafir itu disegerakan balasannya di dunia. Kenapa kasih judul kayak gini? Biar teman-teman nggak heran. Kenapa sih mereka-mereka yang kafir nikmat banget hidupnya? Itu coba lihat rumah atas Hollywood udah kayak berapa hektar itu ya Allah gitu ya. Kita dengar asar dari Umar bin Khattab. Kalau dari sahabat namanya asar, kalau dari Rasulullah namanya hadis, kalau dari Allah namanya firman. Ya, sekarang seorang sahabat Rasulullah SAW yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berasar, kata beliau gini, aku duduk sambil mendongakkan kepalaku melihat keadaan di sekitarku. Demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang kulihat selain 3 kantong. Lalu aku berkata, berdoalah kepada Allah, wahai Rasulullah,
Semoga dia melapangkan kehidupan untuk umat Anda. Sebab Allah telah melapangkan kehidupan bangsa Persia dan Romawi, sedangkan mereka bangsa yang tidak menyembah Allah. Jadi Umar bin Khattab ini lagi nyamperin Rasulullah, terus dia lihat, gitu ya, begitu dia duduk, dia bercerita, demi Allah aku nggak lihat sesuatu pun selain kelihatan 3 kantong di sisi Rasulullah, gitu ya. Maka Rasulullah suruh berdoa. Karena Rasulullah itu kan kalau udah berdoa pasti terkabul. Tapi Allah memang Masya Allah, ya Allah itu maha adil. Orang yang nggak banyak keinginan, ya doanya terkabul. Orang yang banyak keinginannya, kagak terkabul-kabul. Ya, maka Umar berkata kepada Rasulullah, berdoalah kepada Allah wahai Rasulullah, semoga dia melapangkan kehidupan untuk umat Anda, sebab Allah Taala telah melapangkan kehidupan bangsa Persia dan Romawi, sedangkan mereka bangsa yang tidak menyembah Allah. Mendengar penuturanku, beliau duduk. Lalu beliau bersabda, ini kata Rasulullah SAW ya. Oh, jadi ini asar dari Umar, tapi ini beliau menyampaikan hadis dari Nabi SAW. Kata Nabi gini, apakah kau masih ragu, wahai Ibnu Khattab? Mereka memang disegerakan untuk menerima segala kebaikan dalam hidup di dunia, tapi mereka tidak akan memperoleh kehidupan di akhirat. Jadi artinya nggak usah heran kalau orang kafir itu lega, lapang, nikmat, bahagia banget, suami baik, anak sehat, segala macam dia dapetin di dunia. Nggak mas, jangan ngiri. Ya, julid dikit boleh, jangan. Ya, jangan ngiri. Kenapa? Karena mereka di akhirat nggak ada apa-apa. Teman-teman, saya ingat banget dulu apa namanya ceramahnya Ustadz Umar Mita tentang macam-macam kebersamaan sebuah keluarga. Ada yang di dunia bersama-sama, di akhirat pun bersama-sama di surga. Ada yang di dunia bersama-sama, tapi di akhirat saling menarik ke neraka. Ada yang di dunia bersama-sama, saling sayang, anniversary disaling ngerayain. Pokoknya bikin bikin iri deh, seantero jagat maya. Tapi di akhirat dia masuk neraka dan tidak saling ketemu satu sama lain. Segitu mesranya di dunia, di akhirat mereka tercerai berai dan masing-masing dan semuanya di neraka jahanam. Alhamdulillah. Jadi biarkan mereka bahagia saat ini. Hahaha. Setan berbicara. Sekarang kita ke poin selanjutnya. Berarti yang kita dapat dari sini apa? Kasih judul baru lagi. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Ya, jangan pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Kita coba lihat surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Tuh Allah udah memerintahkan banget tuh ya. Kalau nyembah Allah tuh jangan pernah menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kita di Al-Fatihah, iya karena bodoh, iya karena nasta'in, iya karena bodoh, iya karena nasta'in, padamu aku menyembah dan hanya padamu aku mohon pertolongan. Terus kita minta ya Allah tolong ya Allah, itu dia biar mau sama saya ya Allah, biar dia cinta sama saya ya Allah. Jangan ya. Kita harus minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Maaf, ini kadang-kadang ustadz-ustadz kampung tuh suka ngajarin kayak gitu. Jadi kesannya syar'i banget, pelet syar'i. Iya karena guru, iya karena stain. Tapi kita mintanya dunia, gitu loh. Ya Allah, kabulin ya Allah, biar dia mau suka sama saya ya Allah, kayak gitu. Sebut namanya di hati, astagfirullahaladzim. Itu berarti sholatnya buat siapa? Alhamdulillah ya. Sekarang kalau di sini kita lihat di Anisa ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nah, teman-teman lihat syai'annya ya. Lihat di ayat tersebut, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an ini, kata syai'an, dia secara nakiroh dalam redaksinya itu berarti larangan. Ya, jadi kalau para ulama nyebutin akidahnya, kata nakiroh itu kan syai'an. Kalau bilang sesuatu pun kan kalau kita bilang ini masih umum nih, nggak jelas nih. Tapi di sini kelihatan kalau dari sisi kaidah bahasa dia menyebutkan larangan. Nah, jadi di sini redaksinya itu larangan itu bermakna umum. Maksudnya apa? Sesuatu pun, mau manusia kek, mau dengan batu kek, mau pohon kek, mau lokate jin kek, malaikat kek, pokoknya Allah tuh nggak mau disekutukan dengan apapun. Hatta kalau orang bersumpah demi Allah cukup. Nggak usah bilang demi Allah, demi Rasulullah. Gitu ya. Orang kan kadang-kadang lebih kuat, kadang-kadang pakai bilangnya demi Allah, demi Rasulullah. Saya pernah tuh negur, udah jangan demi Allah aja, nggak usah pakai demi Rasul. Enggak, Kak, kalau nggak gitu dia nggak percaya loh. Maksudnya
Berarti Rasulullah itu lebih tinggi lagi dari Allah gitu. Jangankan kita menganggap Rasulullah lebih tinggi, kita padankan saja juga nggak boleh. Jadi kalau udah demi Allah udah cukup sebenarnya. Siapa yang bikin perasaan orang-orang itu jadi merasa itu belum cukup kalau nggak ditambah demi Rasulullah? Setan. Gitu ya. Jadi setan itu menghias-hiasi sesuatu yang sebenarnya benar orang itu bersumpah wallahi ya mendingan wallahi billahi tawahi ada 3 kali begitu disebut tiga-tiganya oke. Tapi demi Allah demi Rasulullah itu juga nggak boleh. Oke. Maka di dalam ayat ini kata-kata syai'an tadi konteksnya adalah larangan. Maka berlakulah kaidah larangan. Sehingga kalau dibilang larangan mempersekutukan Allah itu mencakup umum. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan nabi, malaikat, batu, kayu, laut, gunung dan sebagainya. Atau bahkan sampai urusan dunia. Ya, kalau kata Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, beliau rahimahullah mengatakan dan janganlah engkau jadikan dunia sebagai sekutu bagi Allah. Seseorang apabila tujuan utamanya adalah dunia, maka dia menjadi hamba dunia. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam Qaulul Mufid, kitabnya Qaulul Mufid ya. Kitab berarti itu isinya perkataan-perkataan yang berfaedah. Itu di situ di hadis ini yang kita baca di buku kita ini di halaman 129. Ta'isa abdad dinar, ta'isa abdad dirham, ta'isa abdal khamis, ta'isa abdal khamilah. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamiso dan khamilah. Sekarang sebelum kita lanjut, kita lihat dulu nih. Coba Bu Winda dibaca khamiso dan khamilah itu apa? Coba footnote-nya dibaca. Emang dengar suara aku? Aku udah klik. Udah bisa. Sekarang tetap jelas nggak suaranya kayak tadi? Hah? Tuh kan, nggak dengeran suaranya kan? Dengar, dengar, dengar. Terakhir apa sekarang terakhir apa? Terakhir dengar apa? Iya, Hilang. maksudnya sekarang kedengeran jelas nggak kayak tadi? Sekarang sekarang dengar cuma suaranya putus-putus gitu. Nah, iya. Udah baca ada pokoknya. Footnote-nya baca. Baca. Baca deh pokoknya. Kamisa dan Kamila, ya, Ya. adalah pakaian yang terbuat dari wol atau sutra dengan diberi sulaman atau garis-garis yang menarik dan indah. Maksud ungkapan Rasulullah dengan sabdanya tersebut ialah untuk menunjukkan orang yang sangat ambisi dengan kekayaan duniawi sehingga menjadi hamba harta benda. Mereka itulah orang-orang yang celaka dan sengsara. Oke ya, berarti si Mbak Kamilah temanmu itu Mila, dia kan Kamilah tuh. Berarti dia sutra, asyik ya, Hadir pakai sutra yang indah. Garis-garis apa maksudnya berpayet ya, pokoknya dihias-hias deh. kebahagia Nah, dong. terus tadi yang masalah hamba yang ketika dia berjihad ya, ketika dia jadi kalau dia nggak ada peraja nggak akan diperkenankan, kalau dia jadi penengah perantara nggak akan diterima perantaranya. Kenapa? Jadi footnote kita baca. Kenapa nggak diterima dia jadi perantara? Karena dia tidak mempunyai kedudukan atau pangkat dan tidak terkenal. Kedudukan Karena atau pangkat perbuatan yang dan amal terkenal. yang dilakukannya benar-benar dinilai Allah diniati karena Allah semata. Ada nggak hamba kayak gitu? Ada. Dia kerjanya benar-benar untuk Allah, makanya dia nggak terkenal. Masya Allah. Nah, terus kita ke eh, tentang di kandungan. Sebelum ke kandungan kita jelasin lagi. Sekarang tipsnya, kayaknya kemarin ada yang nanya deh, gimana caranya biar kita ikhlas dalam beramal. Ini di kelas tauhid kemarin ya, Bu Nurul Hmm, ya, dia datang nggak hari ini dia? enggak. Nurul, Nurul, aku mau lihat namamu, Nurul tidak enggak ada. datang. Tidak Sayang ada. sekali Bu, ini pertanyaan Ibu kemarin Bu. Cara kita biar ikhlas dalam beramal, biar kita ini sebagai sebagai alarm ya, sebagai warning kalau kita nanti beramal kita bisa jaga sebisa kita ini namanya mastata'tum, semampu kita berusaha jangan sampai ini jadi amalan yang dikasih cash di dunia tapi akhirat kita tidak dapat apa-apa. Cara agar ikhlas dalam beramal satu tentu saja kita dengan berdoa ya, dengan berdoa eh, dari Ibnu Umar, ini doanya cakep banget, saya kasih ke grup ya. Cakep banget, Masya Allah. Dari Ibnu Umar, dia berkata, jarang banget Rasulullah SAW itu berdiri dari majelis kecuali beliau berdoa. Oh, ya Mbak Mila. Dari Ibnu Umar, jarang sekali Rasulullah SAW itu berdiri dari majelis kecuali beliau berdoa dengan doa-doain para sahabatnya. Apa arti doanya? Ya Allah,
curahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu, dan ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami kepada surgamu. Dan curahkanlah keyakinan yang meringankan musibah di dunia. Ya Allah, cakep banget. Berilah kenikmatan kami dengan pendengaran kami, penglihatan kami, serta kekuatan kami selama kami hidup. Dan jadikan itu sebagai warisan dari kami. Dan jadikanlah pembalasan atas orang yang menzolimi kami, dan tolonglah kami melawan orang-orang yang mengusir kami. Dan janganlah engkau jadikan musibah kami pada agama kami, dan jangan engkau jadikan dunia sebagai impian kami terbesar, serta pengetahuan kami yang tertinggi, serta jangan kau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Cakep nggak doanya? Cakep banget ya? Masya Allah. Semoga Allah kasih kita kayak gitu. Jadi kita minta rasa takut sama Allah, yang dengan rasa takut itu kita bisa menghindari kita dari kemaksiatan dunia. Terus kita dikasih anugerah ketaatan. Pokoknya seneng banget, enjoy banget bawaannya, ketagihan untuk tahajud, untuk berdoa, untuk munajat, untuk zikir. Enak begitu ya, Masya Allah. Semoga Allah kasih kita nikmat seperti itu. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi satu tadi ya, satu dengan berdoa. Kedua, dengan caranya apa kita biar kita bisa ikhlas dalam beribadah, dalam beramal. Kedua, kita harus tahu hakikat hidup dunia dan akhirat. Ya, cara agar ikhlas dalam beramal, satu dengan cara berdoa, kedua dengan cara mengetahui hakikat hidup dunia dan akhirat. Cara taunya gimana? Cara taunya hakikat dunia. Coba kita lihat hadis Nabi SAW waktu beliau sedang pergi ke pasar. Ya kan habis pergi nih dari tempat-tempat yang tinggi, lalu singgahlah di pasar bersama para sahabat. Ya, sahabatnya di belakang beliau ngikutin. Nah, ketika lagi melintaslah dia di dekat bangkai anak kambing yang telinganya nempel. Kayak kita udah kasih ini hadis ya. Apa di kelas ada wadawa ya. Ketika dia melintas melewati bangkai anak kambing yang telinganya nempel. Lalu beliau mengangkat telinganya. Telinga itu diangkat nih. Kata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang mau membeli ini seharga 1 dirham? 1 dirham tuh itu ukuran perak ya. Berapa karat gitu. Mereka menjawab, kami tidak memilikinya ya Rasulullah, buat apaan gitu loh. Telinga anak kambing udah bangke pula, telinganya nempel tuh maksudnya tuh cacat ya, anak kambing itu cacat. Lantas Rasulullah menjawab gini, kalian nggak mau bangke ini jadi punya kalian? Demi Allah nggak mau, kata mereka gitu. Lagi hidup pun nggak mau kita karena dia cacat, telinganya nempel, kata para sahabat. Terus gimana juga dia udah mati, lagi hidup aja kita ogah, apalagi udah jadi bangke kayak gitu ya Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW menjawab lagi, demi Allah, dunia ini lebih hina bagi Allah melebihi bangkai ini bagi kalian. Ya, makanya Allah paling gak suka kalau orang capek banget mengejar dunia, gak akan dikasih apa-apa sama Allah selama dia beriman. Makanya gak heran kalau mungkin kita ya merasa makin kencang ibadah kita kok kayaknya jauh banget dari pengabulan, susah banget ya Allah, kapan ya Allah, udah capek banget ya Allah. Benar nggak? Ini sebenarnya juga ini pasti pengalaman kita masing-masing semua gitu, merasa ya Allah capek kok sekarang kayak makin susah. Mungkin itu tadi karena Allah tuh sayang sama kita, dunia ini bangkai buat Allah gitu loh. Allah nggak pengen kita itu terlena sama si bangkai ini, Insya Allah ya. Lalu hadis dari Anas bin Malik lagi, Rasulullah SAW bersabda, orang termewah sedunia yang termasuk penghuni neraka, jadi dia waktu dunia itu paling mewah nih ya, ketika dia di neraka didatengin dia ke hadapan Allah pada hari kiamat, dicelupkan sekali ke neraka, sekali doang dicelupin loh ya. Makanya kadang-kadang kita dulu tuh ada orang-orang yang bilang, ya mungkin kalau kita mungkin masuk surga, tapi kita mungkin di neraka dulu secelup dua celup. Jangan salah, secelup itu nauzubillah, nauzubillah, jangan sampai kita mampir, jangan sampai ya. Ini orang yang dulu di dunia paling kaya, paling mewah, ketika dia di neraka dicelupin dia. Lalu dikatakan kepadanya, wahai anak cucu Adam, kamu pernah nggak melihat kebaikan sedikit pun? Pernah nggak kamu merasakan nikmat sedikit saja? Kata si orang itu apa? Enggak ya Allah, demi Allah enggak pernah wahai Rob. Itu kata dia. Kenapa? Dia kena celupan neraka, dia lupa semua kenikmatan yang pernah dirasain. Padahal dia dulu itu orang paling mewah di dunia. Nah, lalu didatangkan orang yang paling sengsara di dunia. Yang dia itu termasuk penghuni surga. Didatangkanlah dia di surga. Sekejapan doang didatangin di surga. Baru ditaruh sebentar, ditanya lagi dia. Hai anak cucu Adam, apakah kau pernah melihat kesengsaraan sedikit pun? Kamu pernah nggak merasa sengsara? Sedikit aja, kata Allah.
Kata si penghuni surga apa? Enggak tuh ya Allah, demi Allah wahai Rabb, aku nggak pernah merasa sengsara sedikit pun dan aku tidak pernah melihat kesengsaraan sedikit pun. Masya Allah ya, padahal dia di dunia itu paling sengsara. Kalau kita bilang sekarang kita mungkin lagi susah, mungkin masih banyak lagi yang lebih susah dari kita, gitu ya. Tapi orang kayak gini ini ketika dia ditaruh di surga, baru sedetik ditanya, aku nggak pernah sengsara sedikit pun. Surga itu memukau dia sampai melupakan dia sama semua kesengsaraan yang pernah dialami bertahun-tahun di dunia. Masya Allah ya, itulah hakikat dunia dan hakikat akhirat. Jadi kita harus tahu hakikatnya neraka, surga. Neraka itu secelupan aja bikin kita lupa sama kenikmatan yang paling banyak. Apalagi kita yang, nah kalau saya bilang, apalagi kenikmatan kita sedikit ya, nah takutnya kita jadi orang yang kufur nih. Tapi kita sedikit nikmatnya, padahal kita lagi bernapas lega, ya gak? Lagi lihat dengan enak, Masya Allah. Cara ketiga gimana biar kita bisa apa namanya tadi ikhlas dalam beramal, berdoa, terus kita tahu hakikat dunia dan akhirat. Yang ketiga apa? Jangan lupa berteman dengan orang soleh. Nggak harus namanya soleh ya, pokoknya berteman dengan orang yang soleh. Oh, Winda suka salah paham deh kalau saya ngomong kayak gini. Nama Winda boleh kok. Nggak harus soleh, ada Winda, ada Windy. Berteman dengan orang soleh. Dari Hmm. Al Hasan rahimahullah, ulama ya. Beliau berkata, Umar bin Khattab pernah melewati sebuah tempat sampah. Jadi lagi jalan melewati tempat sampah, lalu dia berdiam sejenak di sana. Sehingga para sahabat merasa terganggu dengan baunya. Kan yang namanya Umar kan juga diikuti nama teman-temannya nih. Tret, Umar diam, ya pada diam. Lah nongkrong dekat tempat sampah. Mereka gelisah dong, kebauan, banyak lalat segala macem. Lantas Umar bilang sama mereka, ini dia nih dunia yang kalian perebutkan. Dari Ibrahim bin Muhammad al-Muntashir, dia mengatakan, setiap hari Jumat Masruk, setiap hari Jumat, Masruk biasa menunggang bagel dan memboncengku di belakangnya. Kemudian dia mendatangi tempat pembuangan sampah tua di Hiroh. Lalu dia menaikkan bagelnya ke atasnya lalu mengatakan dunia ada di bawah kita. Jadi semua ulama pun menjadikan yang namanya tempat-tempat pembuangan sampah itu itulah hakikat dunia. Berarti kalau kita mau wisata religi kita bisa ke Bantar Gebang. Kita lihatlah hakikat dunia di sana. Kalau di Jagakarsa pembuangan sampahnya di mana ya, Mbak Rahma? Pasar Minggu. Mbak Rahma, kalau di Jagakarsa tempat pembuangan sampahnya di mana? Kayak dia denger aja Mbak Rahma. Pasar Minggu kali. Pasar Minggu ya. Mm-mm. TPU. TPU Pasar Minggu, tempat pembuangan. Oke, baik. Jadi kita tadi alhamdulillah sudah kita jelaskan ya, mencampurkan niat ikhlas kita dengan niat amal soleh itu itu dijadikan dalam satu amalan. Ya, misalnya imam sholat, dia memperpanjang rukunya supaya apa? Supaya makmum yang masbuk bisa mendapatkan rakaatnya. Ini contoh seorang yang mencampurkan niat amal soleh yang lain dalam satu amalan. Imam itu ikhlas rukunya, tapi dia punya niat yang lain supaya orang yang terlambat bisa dapatin rakaat itu nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Itu boleh mencampurkan dua niat dalam satu amalan. Jadi dia memperpanjang ruku, niatnya karena Allah, sambilan biar ketika orang masbuk nggak ketinggalan rakaat ini boleh. Ini boleh, sorry. Karena dia ada hadisnya dari Sahih Bukhari dari Malik ibn Huwaris radhiyallahu anhu, dia berkata, demi Allah, sungguh aku akan mengerjakan sholat bersama kalian. Sebenarnya aku tidak bermaksud untuk sholat bersama kalian, tapi aku hendak memperlihatkan kepada kalian bagaimana Rasulullah SAW mengerjakan sholat. Ini contoh bahwa Malik Ibnu Huwairis sholat karena Allah, tapi sekaligus buat ngajarin kepada yang lain bagaimana tata cara sholat yang benar. Oke. Nah, ada lagi nih contoh. Nah, ini contoh nih biar teman-teman nggak kaget ya kalau ada orang sholat wajib 2 kali. Ini contoh. Jadi waktu itu Nabi SAW mendapati salah seorang sahabat datang terlambat ke masjid. Akhirnya sholat sendiri. Nabi bilang sama yang lain, ada yang mau sedekah nggak sama orang ini untuk ngerjain sholat bersamanya. Jadi kasihan kalau di sendirian. Jadi sedekah jadi makmumnya, biar orang itu jadi status sholat berjamaah. Jadi kalaupun kita sudah sholat wajib, atau ada teman kita terlambat, kita boleh tuh jadi imamnya dia, biar dia dapat pahala berjamaah. Oke, ini contoh yang mencampur adukan dua niat dalam satu amalan yang boleh.
Ya, ini yang boleh. Misalnya misal juga ketika Nabi ketika Nabi dalam sholatnya dia punya niat yang lain. Misalnya apa? Dia baca suratnya nggak panjang-panjang. Biar apa? Biar kalau ada ibu-ibu yang bawa bayi yang nangis nggak kelamaan. Karena kalau dia panjang sholatnya maka bayi itu nangisnya terus-terusan. Jadi ini boleh yang namanya mencampurkan niat lain dalam satu amalan. Ini yang boleh ya. Kemudian hmm, sekarang bentar. Kita lihat lagi tentang yang tadi ya, mencampurkan niat akhirat dengan niat dunia. Ini penjelasannya tadi ya. Yang pertama kan tadi dia tuh meniatkan amalan akhirat dengan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah. Dia dapat semuanya ya, dunia dan akhirat. Lalu yang kedua tadi mencampurkan niat akhirat dengan niat dunia. Gimana contohnya? Kalau kayak gitu, satu niat amal akhirat yang udah kecampur sama ria, ya. Kalau udah kecampur sama ria gimana? Semua amalannya gugur, ya. Semua amalan gugur dan dia sudah melakukan perbuatan syirik kayak tadi ya, eh, karena dunia. Terus kalau dia kecampur amalannya itu dengan niat dunia tapi selain ria, ya selain ria gimana? Kalau dia punya niat ibadah tapi kecampur dunia tapi ini jauh dari ria, contohnya gini. Satu, niat amal akhiratnya itu murni untuk dapetin dunia. Contohnya orang, tadi ya udah ya yang belajar niatnya biar dapat pekerjaan yang bagus. Selesai. Ini saya mau kasih yang ini nih maksudnya nih yang orang akhirat tercampur dengan dunia. Niat amal akhirat itu tercampur dengan dunia yang tadi ada dua macam. Kalau dia masuknya ke ubudiyah, dia jatuh ke syirik besar. Kalau dia masuknya selain ubudiyah, dia masuknya syirik kecil. Nah, tapi kan tadi contohnya ria. Sekarang yang bukan ria gimana? Misalnya gini, ada banyak amalan yang dimotivasi oleh syariat supaya orang dapetin dunia. Misalnya apa teman-teman? Ayat 1.000 dinar. Pernah dengar kan? Kalau baca ayat 1.000 dinar dapat rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Gitu ya kan? Itu emang ayat bagus. Tapi kalau dia niatin buat dunia, ngeri. Kenapa? Nabi SAW kasih contoh nih. Ya, dawu mardokum bisodako. Apa kata Nabi SAW? Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nah, ini contoh nih misalnya nih ya. Motivasinya syariat. Tapi buat dapetin dunia. Kan kesembuhan tuh urusan dunia. Boleh nggak? Nah, Nabi aja nyuruh nih. Monggo, monggo. Nabi aja nyuruh kan. Dawu mardokum bisodako. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini menunjukkan bahwa seseorang bisa saja mencampurkan antara niat sedekahnya dengan niat biar sembuh. Jadi sedekah tapi sambil tawasul. Ya, ini artinya sakit itu kan perkara dunia. Tapi motivasinya syariat. Hukumnya boleh. Jadi nggak apa-apa kalau dia bersedekah sambil minta kesembuhan. Kalau misalnya eh, niat tadi kayak tadi misalnya mau masuk PTN, niatnya pengen masuk niatnya sedekah sambil minta sama Allah biar dia keterima. Itu boleh, itu masuknya ke tawasul kayak tadi ya. Urusan dunianya tapi di niatnya sedekah dulu. Barang siapa ingin dapatkan rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Contoh nih ya, dia tahu nih kalau silaturahim itu benar-benar bikin rezeki banyak, maka dia rajin banget silaturahim, dia jaga banget silaturahim. Itu boleh, boleh ya. Syaratnya apa? Syariat dia syariat yang memotivasi ya syariat yang memotivasi dia untuk meraihnya dengan amal soleh berupa silaturahim, ya, agar dilapangkan rezekinya dan panjang umur ini masih masih dibolehkan. Nah tadi ya atolak dua dan tiga tadi barang siapa bertakwa pada Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa tawakal sama Allah, dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi orang itu misalnya dia pengen banget biar dapat rezeki yang nggak diduga-duga, biar dia dikasih solusi atas segala kesulitan hidupnya. Akhirnya dia benar-benar memperbanyak sholat tahajudnya. Pokoknya nanti cuma satu, pengen banget memperbaiki ibadahnya biar Allah tuh nolong dia. Itu boleh. Nggak bingung kan teman-teman kan? Tadi kan saya bilang urusan tauhid itu urusan di niat kita. Jangan ketika kita niat tahajud itu buru-buru dunia, bukan. Tapi kita tahajud dulu, pokoknya bahasa kita ngambil hati Allah dulu.
Kalau kita pencitraan dulu sama Allah. Pokoknya koneksi dulu sama Allah, kita kuatin dulu, kita bagusin ibadah kita, dari wudhu kita lihat, dari sholat kita perhatikan, sampai kita merasa tenang, insya Allah tuh baru dikasih itu sama Allah. Gitu ya. Nah, gimana contohnya kalau orang perang, sambil niatnya, ntar kan biasanya kalau habis perang ada gonimah. Apa gonimah? Harta rampasan perang. Itu boleh nggak? Itu juga boleh. Karena Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang telah membunuh musuh, dan dia punya bukti yang jelas, maka gonima itu menjadi milik dia. Gitu. Jadi gonima itu urusan duniawi, jihadnya syariat. Dia termotivasi dengan jihad supaya didapat gonima. Nggak apa-apa juga, karena pertama dia pasang niat jihad dulu gitu. Di sini ini kan bukan ubudiyah ya, bukan 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 urusan ibadah. Amal soleh yang tercampur dengan niat dunia yang telah dimotivasi oleh syariat, hukum itu masih boleh. Yang terpenting apa? Selama amal soleh tersebut, selama kita beramal soleh itu, kita ada niat akhirat dan bukan murni niat dunianya. Kalau amal soleh tersebut niatnya murni karena dunia, itu yang nggak boleh. Duha terus biar tetap lancar. Tahajud terus biar tetap gitu loh. Itu yang nggak boleh. Jadi memang tauhid itu masya Allah ya. Salah salah switch aja kita. Salah kita menyusun kalimat niatnya aja udah salah. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Saya hidupin lagi. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Ganti. Ada yang Menyimak mau tanya dengan dulu? seksama ya, menyimak dengan seksama jadinya nggak ada yang nanya. Ukui. Gak ada yang mau nanya. Sekarang Aman saya Om. kasih lagi nih. Kalau Hmm. nggak ada yang mau nanya, saya kasih lagi. Gimana kalau perkara dunia itu tidak dimotivasi oleh syariat? Ya, itu kita semua tuh kan pengen panjang umur, pengen punya rumah, pengen punya motor, pengen punya ini. Tapi bukan semata-mata karena pengen punya rumah luas biar bisa tempat kajian, bukan. Pengen punya rumah luas biar enak anak-anak mainnya kesian, misalnya. Boleh nggak itu? Hmm. Banyak Boleh. hal, ya. Tar dulu Bu, tar dulu, sabar Bu. Banyak hal di mana sebuah amal soleh itu dicampurkan niatnya dalam meraih dunia, tapi nggak ada motivasinya. Contohnya, dia pergi ke masjid untuk pengajian. Tujuannya apa? Sekaligus dia pengen sambil jualan. Atau seseorang ikhwan, rajin pergi ngaji. Kak, biar apa? Sekaligus nyari akhlak. Atau jadi imam sholat, atau pendakwah, supaya bisa dapat duit. Dan yang lainnya. Gimana hukumnya? Nah, ini terbagi jadi tiga kalau kata pendapat para ulama. Ya, ini di kalangan para ulama ya. Ini teman-teman harus dicamkan biar bisa menjawab. Gimana tuh guru ngaji yang niatin ngaji, ngajar ngaji supaya dapat duit? Biar kita tidak asal ngejudge orang, oke? Pendapat pertama kalau kata ulama, selama orang itu mencampurkan antara niat amal solehnya dengan niat dunia, ya, selama dicampurin tuh niat niat amal solehnya dengan niat dunia, maka amal tersebut gugur, tertolak. Boleh. Pertama dia niatnya kan tuh bentar, ada yang nanya di chat ya. Misalkan punya niatan sesuatu yang sifatnya Misalkan dunia, terus itu baru baru. punya ilmu tauhid ini dan baru merubah niatannya, boleh sayangku. Nanti kita belajar ya kan. Hmm. Alhamdulillah. Yang nggak yang kasihan itu yang sampai dia mati dia nggak tahu apa-apa, nauzubillah. Ini berarti kita hidayah datang, emang Allah berkehendak kita tuh sekarang taunya. Ya. Itu yang pertama ya, kalau dia nggak dapat apa-apa. Yang kedua, kalau dalam kitab Al-Furuq dari Al-Qarafi, dia menyebutkan bahwa tidak mengapa suatu amal soleh tercampur sama niat dunia. Tetap kok dia berpahala. Ya, selama tadi itu ya, syaratnya tadi ya, dunia apa, akhirat itu condong dulu. Amal soleh itu benar dimurnikan dulu. Ya, karena niat akhirat itu motivasinya syariat. Misalnya, apa namanya, jika sebagian perkara dunia boleh diniatkan dalam amal soleh, maka pada dasarnya seluruh perkara dunia selain ria ya. Kayak tadi, sedekah biar dia selamat dari bala. Terus dia sedekah biar tercapai tujuannya, tawasulan, sampingin anak yatim. Itu boleh, ya. Boleh kok.
Sekarang pertanyaannya sih, tapi ada pertanyaan juga. Masalahnya sekarang kalau disuruh kayak gitu, pahalanya itu tetap atau berkurang? Nah itu, Hmm. ya. Itu pertanyaannya kembali lagi kepada si orang itu sendiri. Kemana dia condongnya? Pendapat ketiga, ini merupakan pendapat jumhur ulama. Berarti mayoritas ulamanya yang kita pegang. Mereka berpendapat bahwa jika niat akhirat yang mendominasi, maka tetap berpahala. Kalau dunia yang mendominasi, nggak dapat pahala. Kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan kayak orang yang badal haji misalnya. Ya, beliau membawakan masalah ini dengan pakai contoh orang yang badal haji. Pertama, dia beramal soleh untuk dapetin dunia. Misalnya apa? Dia badalin haji tapi dia sambil milih-milih mencari harga yang tertinggi. Siapa yang berani bayar lebih tinggi, itu yang gue kerjain badal hajinya. Gimana nih? Ini berarti dia amal solehnya, dia beramal soleh tapi cuma buat ngumpulin harta. Karena kan dia lihat siapa yang paling banyak kasih bayaran, Iya, iya ya. benar. Nah, nah ini nggak baik buat seorang muslim. Nggak pantas seorang muslim menjadikan amal solehnya sebagai sarana mencari dunia. Gitu. Mengaji tapi lihat dulu mau ngerukyah nih, tapi lihat dulu nih siapa yang berani bayarnya tinggi nih. Kalau dia kayak kelihatan nggak bisa bayar tuh udah ngerukyah, nggak boleh juga itu, astagfirullahaladzim, ya. Tapi sedih ya kalau nggak ada yang ngerti. Oke, Nggak paham, nggak paham. Nanya deh, apa? dengar nggak? Nggak, aku Bener. apa ini kaitannya sama tadi apa yang ada yang pergi ke masjid, pergi ke kajian. Jadi aku pernah baca tuh, dia ada apa Ustadz tuh bilang gini, mendingan kalau antum mau males-malesan, mau tidur-tiduran, mendingan di masjid gitu kan. Mendingan ada di tengah-tengah majelis ilmu gitu misalnya. Jadi pergi deh cuma duduk doang lah istilahnya, atau cuma emang kalau awal-awalnya pengennya tidur ya tidur gitu, tapi ada di masjid, ada di majelis ilmu. Nah, itu kalau gitu niatan gitu gimana tuh? Itu kembali kepada keutamaan sebuah majelis ilmu. Itu pernah kita bahas. Gini, Hmm. setiap hari malaikat itu belusukan. Ya, mereka mencari-cari di mana ada kumpulan orang yang lagi mempelajari ilmu Allah. Berarti kan ngaji kan, apalagi masjid. Hmm. Mereka belusukan tuh. Kalau mereka dapat tempat itu, mereka langsung panggil yang lain. Sini, sini, sini. Ini ada tempatnya nih. Ada tempat yang lagi mempelajari ilmu Allah. Maka mereka berbondong-bondong, mereka datang ke situ. Ngapain? Lantas mereka menangkupkan sayapnya satu sama lain. Mereka menaungi majelis ilmu itu dengan sayap-sayap mereka. Maka yang didapat sama orang-orang dalam majelis ilmu itu ketenangan biasanya. Hmm. Satu. Hmm. Kedua, saking berkahnya majelis ilmu itu, berkah pahalanya itu tadi saya bilang. Mama lagi ngaji sayang. Kakek siapa? Nah, ada aja setan rojim. Bukan anak saya, bukan anak saya, bukan setan Astagfirullahaladzim. rojimnya. Jadi berkahnya majelis ilmu itu adalah tadi, ketika dia menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, man salaka torikon ya kami sufil ilmu sahalallahu torikon ilal jannah, gitu kan. Barang siapa yang berusaha mencari jalan menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Karena apa? Karena yang namanya berjalan mencari ilmu itu susah, mager. Jangan kata tadi disuruh malas-malasan di masjid. Yang emang lagi stamina prima aja belum tentu mau datang ke masjid majelis ilmu, gitu loh. Iya, Nah, iya, orang iya. yang datang ke majelis ilmu itu di dalam penjelasannya itu, Mbak Winda, yang datang nganter Gojek misalnya, dia cuma nurunin penumpang buat ngaji, dia nggak ikut masuk, dia cuma nganter, dia dapat cipratan pahala berkahnya orang ngaji. Gitu loh. Insya Allah. Orang yang datang nganter minuman dari warung nih, emang tukang warung yang nganter, dia nggak ikut pengajian, cuma naruh minuman, dia pulang, dia dapat. Apalagi yang memang malas-malasan di dalam majelis ilmu. Yang penting apa tadi kata kiainya? Hadir kan di tengah-tengah Hmm. situ kan. Dia Hmm. dapat tuh berkahnya orang yang mencari ilmu. Masya Allah. Jadi itu masuknya hadis ke Iya, situ. iya, iya, iya. Kalau Gimana itu? kalau aku Ya, ngeliatnya jelas. iya, kalau aku ngeliatnya itu kondisinya emang lagi bertemu sama jamaah yang memang yang
ada halakoh yang gitu bukan kan. fokusnya itu bukan lebih ke Ya. anak-anak Kalau gitu. tadi yang kita sebut tadi di sini kan orang yang berjualan. Hmm, Nah, kalau niatnya itu sudah ada, kalau itu sudah ada gimana? larangan tuh, sudah ada larangan di masjid itu nggak boleh jadi tempat transaksi, jangan jadi tempat muamalah. Kalau ada orang transaksi jual beli di dalam masjid, kata Rasulullah, doain biar dagangannya nggak berkah begitu. Bismillah ya. Oke, Oke. seperti misalnya, eh bentar sayang. Nah, contoh sekarang, kalau ada orang, ya, dia cari dunia, tapi untuk beramal soleh. Nih kebalikannya nih, ya, dia beramal soleh untuk cari dunia. Sekarang dia cari dunia memang niat untuk amal soleh. Tolong dong saya, mama lagi ngaji sayang. Seseorang yang udah pernah pergi haji nih, ya dia pernah pergi haji, tapi dia pengen lagi pergi haji, kangen sama Mekah gitu kan. Kan sedangkan pergi haji sekali, pergi haji itu ibaratnya kalau udah dua Banyak kali sekali. sudahlah gitu ya. Nah, dia pengen banget balik lagi tapi terkendala biaya. Pengen banget kembali ke tanah suci, pengen banget lihat Baitullah, pengen banget bisa tawaf lagi segala macem lah. Akhirnya dia nerima nih tawaran buat haji badal. Akhirnya dia bisa pergi ke Hmm. tanah suci. Dia nggak peduli sama jumlah biayanya, yang penting dia pengen banget ketemu Mekah lagi gitu ya, pengen banget ketemu Ka'bah lagi. Yang terpenting buat dia adalah bisa ke tanah suci. Intinya dia ngambil dari dunia itu secukupnya, biar dia bisa beramal soleh. Ini gimana yuk hukumnya? Yo, Nah, itu dia tuh hukumnya menurut aku jadi abu Boleh, ini boleh, gitu ya. terpuji, ini boleh. terpuji, Mm. ini terpuji bagus, cakep. Jadi boleh ya. Jadi dia demi dia bisa pergi haji, dia nerima badal. Ya, semoga besok ada yang badal umrah sama saya ya. Astagfirullah. Amin. Oke. Kemudian, nah ini contoh lagi nih. Kalau ada imam sholat, imam masjid, dia minta digaji. Ya kan biasa kan imam suka gitu kan ada imam tetap sebuah masjid ya. Tapi dia minta gaji. Buat apa? Buat nafkahin keluarganya. Niat dia biar dia fokus jadi imam. Ya, boleh nggak? Misalnya juga guru, pendakwah, mereka nerima hadiah atau nerima kafalah dengan akad. Akad itu maksud apa ya? Yuk ikut kelas tauhid, infaknya sebulan segini. Boleh nggak? Maaf ya, itu boleh Bu. Biar apa? Saya ngajar ya tenang, nafkah ke keluarga saya juga tenang gitu. Itu boleh. Yang penting niat ke sayanya ini. Niatnya ini benar-benar banyakan dunianya, apa banyakan di ngajinya. Ntar ada lagi yang cerita ngomong katanya kalau banyakan dunianya maka jangan tetapin dong infaknya. Nah, lo bingung deh gue. Tapi di kelas ini nggak ada yang ngomong gitu kan, alhamdulillah ya Allah. Ya, Aman, 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 aman. Aman. jadi di sini yang perlu kita ingat adalah niat itu memang cuma antara si hamba dengan Allah saja yang tahu. Ya, kita nggak berhak menilai. Karena itu kan amalan hati. Yang namanya amalan hati itu bukan kita yang menilai. Yang kata Rasulullah SAW, kaidahnya adalah kalau menilai orang, nilai yang kelihatan saja, jangan yang nggak kelihatan. Ya. Nah, sekarang nggak ada bedanya nih. Orang yang berdakwah dengan buku kah, berdakwah di mimbar kah, jadi guru kah, di Zoom kah, di online kah, pembimbing umroh kah, ya pada dasarnya tidak boleh seseorang mengambil manfaat dunia sama sekali dari itu semua. Ya kalau benar-benar ngambil, aku pengen bikin kelas, pokoknya pertemuan sebulan 4 kali, berarti per pertemuan 50 atau 75 ribu. Termasuk 30 orang berapa ya? Wah, nauzubillah min zalik. Itu jangan itu dulu yang kita pikirin, nauzubillah min zalik ya. Nah, di sini di surat Hud ayat 29, teman-teman buka. Di surat Hud 29, di sini Rasulullah eh, Rasul-Rasul terdahulu tuh ngomong sama umatnya. Ya, kata Rasul-Rasul jadi bukan Rasulullah SAW doang yang ngomong begini, tapi semua Rasul-Rasul terdahulu. Kata di surat Hud 29, wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah dan aku sekali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Tapi sekarang zamannya berbeda, maaf ya. Kadang kadang jamaah minta dai-nya harus ikhlas, ikhlas dalam artian
mau aja harus jangan mau nerima bayaran, sedangkan dai itu punya keluarga gitu. Tapi ada juga yang saking memang jamaah menghormati, lantas mereka sukarela banget memberikan mungkin di luar kewajibannya bahkan dilebihkan. Ini takutnya akhirnya ada dai yang berbisnis dalam dakwahnya, berbisnis dalam travelnya, berbisnis dalam umroh dan hajinya gitu ya. Jadi emang semua tuh benar-benar kembali ke niat lagi deh, antara yang berilmu maupun yang tidak berilmu, yang belajar maupun yang mengajari. Itu loh, yang paham maupun yang tidak paham. Jadi yang utama adalah apa? Niatnya harus tetap karena Allah semata. Sudah, jangan niat buat memperkaya, tapi niatkan boleh secukupnya, gitu ya. Kalau pendakwah sudah berdoa dengan ikhlas, dia diberi pemberian tanpa diminta, ya dia nggak minta sebelumnya, itu nggak apa-apa. Kata Nabi Musa alaihissalam, menerima balasan atas perbuatan. eh, ini seperti contohnya ketika ini seperti contoh yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam waktu dia dikasih balasan oleh dua orang cewek nih, anaknya Syuaib, setelah dia ngasih minum ternaknya. Jadi kan waktu itu Nabi Musa duduk nih, dia habis kabur dari Madian, ya kan? Dia tiba di kota itu, terus dia duduk kelaparan, kehausan, nggak ada kerjaan, nggak tahu mau tidur di mana. Maka dia apa namanya? eh Dia berdoa dengan kalimat, siapa yang tahu ya doa Nabi Musa ketika dia bersandar. Dia nggak punya kerjaan, belum makan, nggak punya tempat tinggal, dan masih jomblo. Atau Allah kasih dia, padahal cuma doa sekalimat itu dikasih empat, dikasih kerjaan, dikasih tempat tinggal, terus dia dikasih makan dan dapat istri. Ayo, siapa yang tahu doanya? Yang Robi ini lima anzalta itu bukan? Yes, tuh. Robi ini lima azata ilaya min khairin fakir. Jadi yang jomblo silakan baca ini. Ya, yang nggak punya kerjaan silakan baca ini. Yang sering kelaparan silakan baca doa ini. Robi ini lima azata ilaya min khairin fakir. Coba Mbak Wiwi dicari apa terjemahannya biar Mbak Winda tahu. Tuh dia udah senyum-senyum aja dari tadi dia. Gue bagian yang sering kelaparan itu kalau pagi. Ini nggak percaya ih. Teman-teman percaya nggak sih Mbak Winda bilang sering kelaparan? Percaya nggak? Lihat no, pipinya lihat Kan no. kalau pagi ini mas stok ini penyimpanan ini stok. Kalau kelaparan ini dimakan. Ayo Mbak Wiwi udah ketemu belum terjemahnya sayang? Coba lagi doanya lagi nanti di share di grup ya Mbak Wiwi. Mbak Wiwi udah PR ya, share di grup ya sayang. Ya Wi. Iya, iya, Ustaz. Oke. Padahal itu sering kita ituin tuh. Nanti insya Allah saya kasih diagramnya ya tentang tadi mencapai kedudukan niat. Oke, sekarang kita lihat lagi. Enggak juga sih ya, enggak semua orang beramal soleh untuk cari dunia, enggak. Ya, enggak semua juga orang beramal soleh untuk dunia, alokasi juga enggak. Allah Ta'ala itu memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ya, kadang-kadang ada yang diberi dunia, ada pula yang tidak. Ya, banyak contohnya. Coba sekarang teman-teman dibuka surat Ali Imran ayat 26. Siapa yang udah ketemu baca terjemahnya. Baca ya, Om. Monggo. Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Berarti silakan kita semua berikhtiar, silakan kita semua minta, silakan kita semua berdoa, tapi ingat jangan pernah kecewa dengan hasilnya. Hasil tetap dalam kehendak Allah, ya. Allah kasih kedudukan yang Allah kehendaki, Allah turunin kedudukan orang yang Allah kehendaki, Allah naikin yang Allah kehendaki, Allah turunin yang Allah kehendaki, terserah Allah aja. Kalau udah kita udah ngomong irodahnya Allah sudah selesai, nggak pakai protes, ya enggak. Maka kita bilang qadarullah wa masya'a fa'al. Nah, sekarang di hadis yang tadi, beruntunglah hamba yang mengambil tali kekang kudanya berperang di jalan Allah. Yang tadi saya bilang
Kalau zaman sekarang kayak perumpamaan orang yang bawa motor pergi pengajian jauh-jauh, pakai mobil, pakai angkot, pakai gojek gitu ya. Ini kata-kata tuba, beruntunglah hamba yang mengambil tali kekang kuda yang berpulang jalan Allah. Ini Nabi SAW bawain hadis lagi ya supaya kita tuh jangan sekali-kali tertipu dengan penampilan. Ini dari zaman dulu juga ada ternyata kayak gini ya. Teman-teman gimana kalau ngeliat seorang perempuan panjang-panjang, tertutup, kayaknya luwes, kayaknya anggun, kita pasti nilainya, ih soleha banget sih gitu kan. Ya kan? Terus ngeliat orang yang cuawaan, jilbabnya panjang juga, tapi pokoknya ya nggak seanggun kayak tadi. Nah, terus kita mikirnya itu orang. Itulah manusia ya, menilai dengan kasat mata biasa. Nah, sekarang kata ada hadis dari Abu Sa'ad As-Sa'di, dia berkata, disimak aja ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang laki-laki melintasi Rasulullah SAW. Lantas Nabi bersabda kepada orang yang duduk di dekat dia, di dekat beliau. Coba gimana pendapat kalian dengan laki-laki tadi? Nah, jadi ada orang lewat, Nabi ngomong sama sebelahnya, gimana pendapat kalian tentang laki-laki tadi? Maka ada yang jawab, dia itu termasuk orang yang mulia. Demi Allah, kalau dia meminang, pasti akan diterima pinangannya. Kalau dia minta bantuan, pasti akan dibantu. Maka Rasulullah SAW diam. Nggak lama kemudian lewat lagi seorang laki-laki yang lain. Ya, Nabi bertanya lagi kepada yang sebelahnya. Terus kalau orang ini gimana menurut pendapat kamu? Kata wahai Rasulullah, menurutku orang inilah orang yang termiskin dari kalangan kaum muslimin. Kalau dia meminang, kemungkinan pinangannya pasti ditolak. Kalau diminta pertolongan, dia pasti nggak akan ditolong. Dan kalau dia berkata-kata, pasti perkataannya nggak akan didengar. Maka Rasulullah SAW menjawab, sungguh orang ini yang terlihat miskin di mata kalian itu lebih baik daripada seluruh bumi yang isinya orang-orang yang kelihatan bangsawan. Masya Allah. Ya, berarti di sini ngelihatnya pakai basiroh Nabi. Kita ngelihat pakai mata kepala kita yang kasat biasa ini, gitu ya. Maka terkadang kita nggak tahu nih siapa yang lebih utama di sisi Allah. Maka yang seharusnya kita fokuskan adalah gimana agar kita bisa ikhlas dalam beramal soleh, bukan bukan memandang orang lain, bukan ngurusin orang lain. Pokoknya kita fokus sama amal kita sendiri deh. Gimana caranya biar kita tuh amal kita tuh bebas dari riya, biar amal kita bebas dari niat dunia, biar jangan sampai niat dunia ini mendominasi amalan soleh kita, gitu aja. Oke? Kita kita memikirkan itu aja, insya Allah kita nggak akan punya waktu buat ngurusin ibadah orang lain. Oke? Jadi sekarang tadi itu contoh ya, contoh dua hal yang bertolak belakang. Ya, yang kelihatannya baik, ternyata enggak. Yang kelihatannya kayaknya enggak ada apa-apanya, ternyata di sisi Allah itu orang yang kata Nabi dia terbaik kalau di antara kalangan orang-orang bangsawan, Masya Allah. Oke, sekarang kita ke kandungan bab ini. Nomor 1 baca Ibu Heni. Bisa nggak Ibu Heni? Mbak Prita Dewi kelempar terus ya, kasihan banget sih. Siap, Ya, monggo. Nomor 1. Memotivasi seorang dalam amal ibadahnya yang semestinya untuk akhirat malah untuk kepentingan duniawi termasuk syirik dan menjadikan pekerjaan itu sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Contohnya kasih dong 1. Itu yang tadi sholat duha kali ya. Udah Ya. sholat aja supaya dapat kerjaan, supaya rezekinya banyak. Tuh, terus juga dikabulin. Tuh, salah ntar. Bukan gitu sih, kalimatnya nggak pas begitu. Jadi gini, dia sudah membuktikan kalau duha itu memang membuat dia rezeki berudul, maka dia benar-benar keep sholat duha itu. Pokoknya sampai harus 8 rakaat tiap hari. Orang kan ngelatih, ih Masya Allah keren banget tuh orang duhanya nggak pernah tinggal 8 rakaat pula gitu loh. Padahal kata dia ya karena kalau nggak duha begini langsung kerasa tuh rezeki nggak seberudul seperti biasanya. Kan nauzubillah ya, takutnya niatnya karena dunia. Yang kedua, Mbak Wiwi. Tafsir ayat dalam surat Hud. Baca Ayat footnote-nya. Ayat ini menjelaskan tentang hukum orang yang memotivasinya hanya kepentingan dan kenikmatan duniawi semata dan akibat yang akan diterimanya, baik di dunia maupun di akhirat.
Nauzubillah ya. Jadi kalau dia benar-benar cuma kepentingan dunia saja, tapi kelihatannya dengan amal soleh, emang dapat dia kepentingan dunianya. Rumah tangganya adem ayem, akur, tentrem, suami penyayang, anak-anak baik, bla 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 bla. Tapi itu Allah yang maha tahu, masya Allah ya. Kadang saya juga kan kita mungkin ya tadi kita menghukumi yang zohir. Kita bolehlah iri dengan ibadahnya kita iriin. Ya Allah, pantesan ya dia kayaknya hidupnya bahagia banget. Eh, Gile doanya, zikirnya lama banget dan rutin, rajin banget. Kata aku ya gitu lah. Kita biar motivasi kita biar kita tuh ngakui diri kita tuh semalas itu. Makanya begitu hidup kita. Bukan kita ya saya saja ya, oke? Yang ketiga, coba baca Mbak Rahmah. Seorang Muslim disebut sebagai hamba dinar, dirham, khamisah, hamilah jika menjadikan kesenangan duniawi sebagai tujuan. Iya, misalnya Wenda nih demen banget shopping, kita bilang dia shopping bisa. Gitu. Kayak misalnya Abu Hurairah kan, Abu Hurairah itu kan namanya bukan sebenarnya. Abu Hurairah itu hanya kunyah. Kunyah itu julukan. Hurairah itu artinya kucing. Karena dia penyuka kucing, maka dinamakan bapaknya para kucing, Abu Hurairah. Kalau dia perempuan pasti Ummu Hurairah. Kalau Winda nih kerjanya di dapur mulu bikin masakan, dia Ummu Matbah, ibunya dapur. Atau yang suka makan, To'am gitu. Jadi semua tuh julukan-julukan saja ya. Banyak Dia dong suka tadi. banget, iya suka sama duit. Jadinya hamba dinar, hamba dirham, hamba LM gitu. Nauzubillah ya. Sekarang yang keempat, Mbak Dia. Tafsir hal tersebut yaitu jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi dia marah. Nah, yang mana itu contohnya? Orang yang amal soleh itu untuk niat dunia pasti begitu. Ketika dia nggak terkabul, dia sebel, sedih, gimana? Ya Allah, kan udah minta-minta, udah ngaji, udah sholat, apa lagi sih? Nah, astagfirullahaladzim ya. Kita benar-benar harus introspeksi diri banget. Iya nggak? Bener nggak, Mbak Dia? Mm-mm. Oke, yang kelima, Mbak Putri. Mbak Putri Erwanda. Oke, mungkin lagi halangan ya, lagi uzur ya. Mbak Anna, coba. Mana dia? Mbak Anna Soraya, apakah di kau ada 5, 4, 3, 2, 1? Mbak Prita Dewi. Ada. Ya, Oh, Om. ada Mbak Anna. Tadi Mbak Anna. kepencet. Anak, ada anak. Iya. Itu lari Bikin dari dapur nomor. gitu. Lari dari dapur ya? Lari Enggak. tukang Ini langgang. tadi mencet malah enggak. Malah jadi Jangan. Nih, keluar. Ibnu Nomor 5 sayang. Nomor Jauziyah. 5 ya, Om. Ya. Nomor 5, Rasulullah mendoakan celakalah ia dan Waktu tersungkur. ibarat pedang, jika engkau tidak menebasnya, maka ialah yang akan menebasmu. Dan jiwamu Oke. jika kau sibukkan di dalam kedua, maka ia akan menyibukkanmu dalam kebatilan. Tuh. Mbak Rahma sayang, di mute dulu sayang. Aku juga heran sama Rama. Main tebas aja dia. Aduh. PR anak-anak tuh, disability ya. Maaf ya. Nggak apa-apa sayang. Mbak Ana tadi ya Rasulullah mendoakan celakalah dia dan tersungkurlah ke siapa? Ke siapa doa itu Rasulullah ucapkan? Orang yang tadi itu Hamba dinar, hamba menjadikan dirham. hamba dinar. Iya. Ya. Sip. Yang keenam, V. Ya, Ya sayang, baca kandungan yang keenam. juga mendoakan apabila terkena duri, semoga tidak dapat mencabutnya. Tuh, saking gedeknya Rasulullah SAW tuh ya, kalau dia kena duri semoga nggak kecabut. Ya Allah, bayangin kena duri nggak kecabut, pedih banget kan. Yang ketujuh, Winda. Pujian untuk mujahid yang memiliki sifat-sifat sebagaimana tersebut dalam hadis. Apa yo? Apa yo sifat-sifatnya mujahid yang disebut di hadis tadi? Ayo. Ayo apa yo? Ayo. Yo. Apa ya? Mungkin Yang Ibu nyari Febri bisa bantu. ghanimah. Ya, tapi Memacu kudanya di jalan Allah. Rambutnya kusut.
pakainya kumal berdebu kakinya. Kalau dia ada di pos betul. penjagaan dia setia, disuruh jaga di mana aja dia diem di situ, jangan kemana-mana, nggak kemana-mana dia. Terus saking kumalnya dia, nggak terkenalnya dia, kalau dia disuruh ngadep raja mungkin nggak akan ada yang ngizinin. Kalau dia disuruh jadi pembicara nggak akan ada yang dengerin. Kalau disuruh jadi perantara nggak akan ada yang mau menerima perantaraan dia. Saking tuh orang nggak terkenal dan bukan siapa-siapa. Begitu. Itu mujahid yang ternyata, Masya Allah, dia kedudukannya mulai di sisi Allah. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Sampai di sini ada pertanyaan lagi, mangga. Materi kita sudah selesai. Ah, Nah, kalau misalkan sudah punya ilmu tapi lupa menyadari terdapat nyatanya dunia, rubah lagi Mbak, segera kita bertobat. Emang manusia kan begitu. Al insanu makanil khata'i wa nisyan. Manusia tepatnya salah dan lupa. Lupa lagi, ingat lagi. Lupa lagi, ingat lagi. Lupa lagi, ingat lagi gitu. Jatuh, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi gitu aja. Nah, jangan ada perkataan nggak enak sama Allah, dosa lagi, dosa lagi. Emang kita tepatnya dosa gitu loh. Nah, kata ulama makanya tidak ada dosa besar ketika orangnya segera bertaubat, dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Terus menerusnya maksudnya itu dengan sengaja ya Mbak, gitu loh ya. Ya Ibu Mima, saya tadi baru lihat lagi sambungan pertanyaannya. Gimana kalau kita lupa? Lah emang kita tepatnya lupa. Allah Maha tahu kita tuh lupaan. Selama kita nggak menyengajakan. Lupa astagfirullahaladzim, taubat lagi. Saya udah berusaha, lupa lagi astagfirullahaladzim, taubat lagi. Begitu aja. Saya bukan pihak yang berhak untuk menilai, ih Mbak, Ibu Mima jangan kayak gitu, jangan lupa lagi dong, berusaha dong untuk bisa. Saya nggak bisa menilai seperti itu, karena kita semua emang akrab sama lupa. Namanya juga apalagi emak-emak di usia kita yang jelita ini gitu ya, kita sudah akrab dengan lupa. Insya Allah, karena di hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, hambaku berdosa, lalu dia bertobat. Aku ampuni dia, dan aku tidak peduli. Lalu dia berdosa lagi, dia bertobat lagi, aku ampuni, dan aku tidak peduli. Lalu dia berdosa lagi sampai 3 kali. Artinya apa? Emang kita itu tepatnya dosa, tepatnya salah, tepatnya lupa. Makanya ketika kita baca Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtona. Wahai Tuhan kami, janganlah kau hukum kami jika kami salah dan kami lupa. Emang kita tepatnya salah, tepatnya lupa. Oke, teman-teman, saya minta izin nih. Minta izin di akhir kajian kita doa bareng-bareng dengan doa yang indah tadi. Ya, karena saya tahu banget di beberapa teman-teman kita ini semuanya ujiannya merata ya. Walaupun judulnya beda-beda, tapi pahitnya rata. Benar nggak? Pahitnya Bener rata. banget. Ya, jadi yuk kita baca doa ini bareng-bareng. Supaya Yuk, Allah Ta'ala semoga ringankan semua ujian kita. Yang sulit-sulit Allah kasih kemudahan. Setuju? setuju. Nah, dari mana doanya ya? Hilang catatan saya ini ya. Gak Sebentar ya. tahu. Baik, kalau emang udah nggak ada yang bertanya lagi, kita tutup dengan doa bareng. Yuk kita sama-sama pasang niat kita, ikhlas karena Allah Ta'ala, kita minta ampun sama Allah Ta'ala. Barangkali dalam ibadah-ibadah kita selama ini mungkin masih dominan dunia, makanya Allah belum kabulin. Malam ini kita mohon ampun sama Allah, agar kita dijauhkan dari dosa dan dilepaskan dari lilitan hutang-hutang. Amin. Allah mudahkan semua yang sulit-sulit. Allah sembuhkan yang sakit di antara kita. Allah ampuni dosa-dosa kita yang mungkin menghalangi terbukanya rezeki kita, yang menghalangi terbukanya pintu-pintu rezeki kita. Baik. Ala haziniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin summa amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya Allah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amatika mazidah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu syukra wa kalamun fadla wa anta rabbul haqq wa nanu abiduka rikka wa anta lam tazil zalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir. Allahumma ya muyassira kulli asir. Ya Allah yang mudahkan segala yang sulit. Allahumma ya muyassira kulli asir. Ya Allah wahai yang mudahkan segala yang sulit. Wa ya jabira kulli kasir, dan yang maha menyatukan segala yang berserakan. Wa ya mugniya kulli fakir, yang maha kaya bagi mereka yang fakir. Wa ya muqawwiya kulli dhaif, yang maha kuat bagi mereka yang lemah. Wa ya ma'manna kulli makhif, dan yang memberikan rasa aman bagi mereka yang ketakutan. Ya sir alina kulli asir ya Rabb, mudahkanlah bagi kami segala yang sulit-sulit itu ya Rabb. Ya sir alina kulli asir, ya sir alina kulli asir. Alaika yasir fataisir asir, hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir, wa anta alimun biha basir. Ya Allah, curahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu ya Rabb. Dan curahkan pula kepada kami ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami kepada surgamu ya Rabb. Dan curahkanlah keyakinan yang meringankan musibah di dunia ini ya Rabb. Berilah kenikmatan kami dengan pendengaran kami. Berilah kenikmatan kami dengan penglihatan kami. Serta kekuatan kami selama kami hidup. Dan jadikan itu sebagai warisan dari kami ya Rabb. Ya Rabb, jadikanlah pembalasan atas orang-orang yang menzalimi kami. Tolonglah kami ya Rabb melawan orang-orang yang musuh kami. Dan janganlah engkau jadikan musibah kami pada agama kami. Dan jangan engkau jadikan dunia sebagai impian kami terbesar ya Rabb. Serta pengetahuan kami yang tertinggi. Jangan engkau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak menyayangi kami ya Rabb. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana dzunubana lilladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tutup sama Kafaratul Majelis sama Bu Indah. Alhamdulillah teman-teman, dengan berakhirnya doa yang indah tadi dari Said malam ini, Masya Allah. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah.